Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada amal yang lebih hebat, lebih utama bagi seorang mukmin seperti menyenangkan hati mukmin yang lain. Ya, menyenangkan hati mukmin yang lain. Atau bahasa populernya idkhalus surur. Ya, idkhalus surur. Memberikan rasa senang di hati seorang mukmin. Saya mikir-mikir gitu, kok bisa ya nyenengno hati seseorang jadi amalan yang paling utama. Maka jawabannya saya dapatkan kemarin ya, waktu hari Sabtu ya, Sabtu siang atau duha, saya mendapatkan jawaban. Pertanyaannya begini: untuk apa Allah menciptakan jagat raya? Ya, untuk apa Allah menciptakan jagat raya? Tentu secara umum kita paham jagat raya diciptakan hanya untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Laulaka kalau bukan karena kamu wahai Nabi Muhammad SAW, maka tidak aku ciptakan langit, tidak aku ciptakan bumi, tidak aku ciptakan surga dan segala-galanya. Semua diciptakan hanya untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara umum yang khusus. Tapi kalau kita mau preteli lagi ya, uraikan lagi, Nabi kita yang menjadi kakek kita semua, yaitu Nabi Adam alaihi salam, itu diciptakan oleh Allah Ta'ala di luar surga, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Surga itu semuanya diciptakan buat apa? Nyenengno, tempat hiburan. Jadi jannah itu tempat hiburan, darun naim ya, tempat kenikmatan, tempat yang menghibur, unlimited, gak ada batasan nama hiburannya, gak ada batasan waktunya, dan ruangnya juga tidak terbatas. Jadi surga diciptakan hanya untuk menghibur orang-orang yang beriman, menghibur orang-orang yang suada, orang-orang yang beruntung, dihibur di surga. Maka kakek kita Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga, ternyata kurang terhibur. Masya Allah ya, surga semuanya ada, tapi kakek Adam alaihissalam, Abuna Adam alaihissalam, ada bagian di hatinya yang masih kurang lengkap. Apa itu? Belum punya istri, tidak ada pasangan hidup, gak punya temen, hidupnya cuman sendiri, nikmat semuanya. Sebagai manusia sendiri kurang nikmat. Makanya demi menyenangkan Nabi Adam alaihissalam, biar seneng di surga, biar mantap di surga, Nabi Adam alaihissalam waktu tidur buka mata kaget, yang dicari ketemu. Jadi keliling cari surga nggak ketemu dia, temen nggak ada. Ya ada makhluk yang lain, bukan manusia. Betul ada bidadari, ada sungai, ada lain sebagainya, indahnya luar biasa. Tapi karena nggak ada temen namanya manusia, Nabi Adam alaihissalam mengalami yang namanya kesepian sebagai manusia. Maka oleh Allah Ta'ala tidur diciptakan manusia, namanya wanita, diberi nama Hawa alaihissalam, dinikahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Hasilnya diturunkan di muka bumi jadi khalifah sampai kita jadi cucunya. Setelah entah berapa tahun kita ini sebagai manusia berada di planet bumi. Saya nggak mau bahas itu. Jadi
Siti Hawa alaihissalam diciptakan untuk apa? Menyenangkan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu saya mau nanya, kita sekarang ini tinggal di muka bumi, ada langit, ada laut, ada sungai, ada tanaman, ada begitu banyak ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa itu Allah nyiptakan semua itu? Untuk menyenangkan hatimu. Ya, untuk menyenangkan hatimu. Makanya kita dikasih bola mata untuk melihat semuanya biar senang. Tontonan. Ini langit aku hias dengan bintang-bintang, aku hias langit dengan bintang-bintang biar kamu senang. Aku hias tuh yang namanya lautan dengan aneka ragam tumbuhan laut, karang-karang yang indah juga dengan hewan-hewan untuk menyenangkan kamu. Aku jadikan pegunungan dengan beraneka ragam tumbuhannya untuk menyenangkan kamu. Makanya kalau ada manusia yang kehilangan penglihatan, dijadikan oleh Allah sebagai contoh, ya sebagai contoh kehilangan penglihatan oleh Allah Ta'ala diganti, asal sabar gantinya langsung surga. Untuk menyenangkan manusia, kita Allah ciptakan jagat raya yang luar biasa. Karena itu kalau kita mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan orang lain, Allahnya senang. Lawang semua ini aku buat untuk menyenangkan manusia, kok ada manusia mencontoh aku, mencontoh akhlaknya Allah, menyenangkan manusia yang lain. Dan sebaliknya, kalau ada manusia yang membuat orang lain gak senang, selesai. Itu amal yang terburuk. Ya, amal yang terburuk, menghancurkan hati orang, merusak hati orang. Itu amal yang terburuk. Karena itulah kalau kita lihat ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran gimana caranya bisa menyenangkan orang lain. Para wali itu kalau ditanya gimana jadi wali, judulnya nyenengno wong, menyenangkan orang lain. Ulama itu tidur di kamar 1 kali 2 meter cukup, tapi kenapa bangun rumah 5 hektar? Betul ya? Bangun rumah 10 hektar. Buat apa? Nyenengno orang lain. Ulama itu kalau mau masuk surga sendiri ya insya Allah bisa. Sholat sujud zikir ya kholwat sendiri bisa. Tapi kenapa buat pengajian ya mengumpulkan orang dalam jumlah banyak untuk menyenangkan hati orang lain. Yang sumpek punya tempat buang sumpek. Jadi ulama itu tempat pembuangan sampah. Sampah hati, sumpek, mumet semua ya, semuanya dikeluarkan kepada para ulama. Siapa yang hebat menyenangkan orang lain, itulah pangkat kewalian yang tertinggi, menyenangkan orang lain. Dan inilah amalannya para habaib dan para kiai, menyenangkan orang, idkhalus surur. Karena itu orang yang suka menyenangkan hati orang lain itu dia masuk surganya cepat. Ya, masuk surganya cepat. Contoh wajah kita ini boleh tidak cemberut, bersengut, merengut? Nggak boleh. Kenapa? Bisa merusak kesenangan orang lain. Tapi Rasul mengajarkan SAW, senyummu untuk saudaramu sedekah. Umat Islam ini sekian banyak diperintahkan mesemo, senyum. Bayangkan ya kalau di Pasuruan itu kompak warga Pasuruan semua penduduknya 5 jam mesem bareng. Nggak ada orang sumpek, mesem semuanya. Nggak ada orang sumpek. Sebaliknya kalau dibalik di suatu tempat ya penduduknya 1 jam merengut semua. Kita masuk ke desa atau kota tersebut, stres atau nggak stres? Baru jalan ketemu orang merengut, jalan lagi ketemu orang cemberut, jalan lagi ketemu orang wajahnya bermuram durja, jalan lagi ketemu orang suntuk. Kita akan mengatakan kota apa ini? Ya, jadi hati kita nggak enak. Tapi kalau masuk satu tempat semuanya senyum, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa kalau orangnya senyum.
senyum. Kenapa? Idkhalus surur, menyenangkan orang lain adalah amalan yang terindah. Nah, saya kumpul dengan beberapa ulama, saya lihat tuh hidupnya dibaktikan untuk menyenangkan orang lain. Contoh almarhum Habib Anis rahimahullah, Solo ya. Di Masjid Riyad Solo itu, dulu Masjid Riyad di masanya Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, masjidnya itu masih tembok semua, yang kotak masjid itu ya. Sekarang kan jadi kaca yang sebelah utara, kemudian juga kaca yang sebelah timur, kaca sebelah selatan, kaca sebelah timur, yang sebelah utara kayu, pintu bisa dibuka tutup gitu ya, bisa digeser. Mihrabnya dulu, mihrabnya itu seperti mihrabnya Masjid Jami Asghaf, jadi modelnya satu orang masuk cukup. Sekarang mihrabnya luas, kemudian ada kayu di kanan kirinya. Nah, bagaimana sejarahnya mihrab yang seperti Masjid Jami Asghaf atau mihrab masjid pada umumnya zaman dahulu ya, cukup hanya satu orang kelilingnya tembok, tiba-tiba jadi seperti itu? Judulnya adalah ketika ada salah satu Habib marganya Al-Muhdhar dari Jawa Timur datang ke Hall Solo ya, datang ke Hall Solo, terus pengen ngimami karena ini Habibnya Masya Allah ya, wali orang soleh, pengen ngimami, tapi karena Habibnya badannya itu agak besar sehingga mihrabnya itu sempit, jadi nggak bisa ngimami. Maka ngomong sama Habib Anis rahimahullah, Anis, kalau mihrabnya itu besar saya bisa ngimami, tahun depan saya mau ngimami. Senyum Habib Anis. Selesai acara Hall Solo, mihrab peninggalan Habib Alwi itu dirobohkan sama Habib Anis, dirobohkan. Mihrabnya diganti lebar ya, kayu. Untuk apa? Biar nanti Habibnya tahun depan seneng bisa ngimami, seneng bisa ngimami, dan tahun depan Habibnya datang seneng. Nah, kalau ini saya bisa ngimami. Akhirnya beliau ngimami sholat subuh. Nah, ini contoh bagaimana seorang wali berusaha menyenangkan orang lain gitu. Ya, menyenangkan orang lain. Jadi kadang ngambrok nomah gitu ya, dirobohkan hanya untuk menyenangkan tamu, itu ya dilakukan sama wali. Ini tamu mau datang, ya tamu mau datang, kok nggak punya kamar. Saya masih ingat ketika Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mau datang kesekian kalinya di Solo, itu mau dikasih kamar di depan kamarnya Habib Anis. Saat itu kamar itu belum ada kamar mandinya di dalam, belum ada kamar mandinya di dalam. Maka dalam waktu singkat Habib Anis bilang, buatkan kamar mandi, jadi biar nanti tamunya tidak repot. Buat nyenengno tamu, nyenengno hati. Nah, ini amalan menyenangkan hati ini sekarang yang mulai kurang diminati. Orang sekarang ini kok banyak, naudzubillah min dzalik, amalannya itu kok ruwet-ruwet. Saya lihat amalannya berat-berat, ruwet-ruwet, buat hidupnya susah. Sementara orang dulu amalannya gampang nyenengno hati. Contoh, boleh saya kasih contoh lagi? Nah, apa ya, biar paham. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mata'allahu bituli hayati, yang muridnya Habib Hadi barusan tadi masuk ada. Nah, itu beliau datang dari Hadramut ke Jakarta, kemudian ke Solo, terbang naik pesawat di bandara. Kebetulan saya yang jemput, mungkin beliau juga ada, naik bis kecil dari bandara, mau meletakkan batu pertama pondok pesantren Darul Mustafa di Karangpandan miliknya Habib Soleh Jufri. Berangkat ke Tawamangu, waktu itu Asyura. Jadi Habib Umar itu dari Jakarta puasa sunnah. Habib Anis sudah nunggu di Tawamangu di vilanya, udah siapkan jamuan makan siang yang luar biasa.
niatnya nyenengno tamu, sementara tamunya puasa. Asik ya. Sampai di Tawangmangu, maka Habib Umar duduk, kemudian langsung makan siang. Puasa sunnahnya dibatalkan. Untuk apa? Satu, Habib Anis mau nyenengno tamu, yang kedua, tamunya mau nyenengno Habib Anis. Selesai. Enak. Loh, kalau wali kan begitu. Jadi bukone maju kan enak. Kalau orang sekarang kadang ngeyel, belum waktunya, nanti maghrib saja. Sudah dikasih sama Allah buka lebih awal, kok pilih bukanya akhir. Bukanya zuhur, ganjarannya sampai maghrib dan lebih. Karena apa? Idhalus surur, mau menyenangkan orang lain. Nah, kalau menyenangkan orang lain pahalanya seperti itu, lantas bagaimana dengan menyenangkan hati orang tua kita masing-masing? Menyenangkan ayah kita, menyenangkan ibu kita. Di antara menyenangkan ayah kita yang sudah meninggal dunia atau ibu kita yang sudah meninggal dunia, kalau kita bisa menyenangkan orang-orang yang disenangi orang tua kita, orang-orang yang disenangi oleh almarhum ayah kita, orang-orang yang disenangi oleh almarhumah ibu kita, semoga ayah ibu kita panjang umur semua, amin. Nah, kalau yang udah meninggal, cara menyenangkannya, Pak Lek, Pak D, Bule, Bude seneng no. Pasti orang tua kita senang. Anak-anaknya orang tua kita, kakak kita, adik kita senangkan. Pasti orang tua kita akan senang. Idhalus surur. Dan ini menjadi kebahagiaan yang luar biasa untuk kita, dunia dan akhirat. Nah, ini modal ke surga yang paling gampang, nyenengno ati. Kalau puasa mungkin kan rada abot, tahajud kan berat. Ada satu Habib di Pasar Kliwon, Solo. Boleh cerita lagi? 3 Habib ini, yang 2 sudah meninggal, yang 1 masih hidup, semoga panjang umur, sehat walafiat, amin. Ya, Habib Abdullah bin Muhsin, mudah-mudahan panjang umur. Nah, ini 3 Habib ini, yang 2 ahli majelis, yang 1 ya biasa, normalnya manusia kerja, ya ke majelis kalau malam Jumat, tapi bukan tiap hari. Yang 2 tiap hari ke masjid dan ke majelis. Nah, yang 1 ini yang ke majelisnya cuman malam Jumat, artinya di event-event tertentu, meninggal dunia. Yang meninggal dunia. Besok malamnya 2 sahabatnya yang ahli majelis ini, 1 diantaranya mimpi. Ya, mimpi ketemu temennya yang sudah meninggal dunia. Masalahnya temennya yang meninggal dunia ini ekonominya lemah, pakaiannya biasa-biasa saja, amalnya ya amal orang awam, bukan amalnya ulama, bukan, amalnya biasa-biasa saja. Tapi dalam mimpi itu kok pakai jubah-jubah kebesaran, seger, senang luar biasa, dan tampak pangkatnya sangat tinggi. Maka ditanya dalam mimpi itu, ya, kamu kok seperti ini luar biasa, gimana di alam barzah sana? Oh, senang, nikmatnya luar biasa. Lah, ini amalmu apa? Ini kok bisa kamu dapat pangkat tinggi? Amalmu apa? Jawabannya adalah, amalku yang menyebabkan aku dapat nikmat seperti adalah tiap hari menyenangkan kamu. Tiap hari saya duduk menghibur hatimu. Ya, ini amal saya yang paling tinggi. Makanya kalau ada kiai, ustadz, habib suka duduk, kelihatannya amalnya duduk. Kadang-kadang kita anggap, apa itu amal kok cuman duduk, tapi duduknya bukan sembarang duduk. Idhalus surur, menyenangkan hati tamunya, menyenangkan hati orang lain, menghibur orang-orang yang lagi susah. Yang seperti ini afdhal amal yang paling utama. Dan inilah yang harus kita ajarkan ke diri kita dan keluarga kita, senangkan orang. Kadang menyenangkan orang itu, ya, diamalkan oleh almarhum mertua saya, putranya Habib Anis, Habib Ali bin Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Almarhum mertua saya ini setelah meninggal dunia banyak yang kehilangan dari bibinya, ya, sepupunya. Karena salah satu amalannya sederhana, tiap hari keliling ke rumah saudara-saudara dan temannya, cuma nanya, masak apa? Ya, hari ini masak apa?
dijawab, masak ini, taicipinya, gincipi, wah enak masakannya, sehingga yang masak itu senang, nunggu pengen besok dihampiri lagi. Jadi keliling tiap hari nanya, masak apa, kelihatannya sederhana, lagi tadi dimasak bojo gak tau lah kok, tak iso nyeneng hati bojo, udah dimasak lap gitu aja ya, gak pernah ngomong masakannya enak, ajib ini masakannya luar biasa, lanjutkan. Restoran manapun kalah sama masakanmu. Seneng gak hatinya? Seneng, nyeneng hati, sederhana tapi pahalanya luar biasa. Lakukan amalan-amalan yang begini, kelihatannya di mata manusia kecil, tapi nggak kecil di mata Allah Ta'ala. Lah buat apa Allah buat pohon macam-macam itu, buat apa? Makanya kalau kita ini dikasih semua ini kok merasa nggak senang kan, ya kebangetan tuh ya. Hidup di dunia melek, delok uwit kok gak iso senang, lihat pohon gak bisa senang. Itu Allah ciptakan untuk menghibur kamu, kok kamu gak senang kan? Kurang ajarnya luar biasa. Laut biru Allah ciptakan untuk menghibur kamu, lah kok gak dinikmati kan? Kurang ajarnya luar biasa. Allah kasih itu yang namanya pegunungan untuk menghibur kamu, kok kamu gak iso senang? Maka kurang ajarnya luar biasa. Diseneng sama Allah kok gak senang, bahkan masih nanya, urip kok kaya gini, urip kok kaya gini, hidup kok semacam ini, hidup kok seperti ini, padahal dirinya udah dikelilingi oleh banyak kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nyopir dari Solo sampai ke sini, tampak lelah atau biasa saja? Seger, alhamdulillah. Kenapa saya seger? Karena saya pengen nyeneng hatinya Gus Tajul. Gus Tajul ini kalau yang ngundang bukan Gus Tajul nggak berangkat saya. Iya, nggak berangkat. Gus Tajul yang ngundang, Beb ini sahabat saya. Oh siap. Jadi sahabatnya tawasul sama Gus Tajul, selesai masalah. Niat saya mau ngajar enggak, nyeneng hati, menyenangkan hati. Kalau tidak, tadi di Tawangmangu minum kopi hujan gerimis enak ya, nikmat, mie godok ya, hujan gerimis, lagi asik-asiknya. Saya hampir lupa tadi itu, maksudnya lupa jam. Masya Allah jam 6 ini ya, dari Solo lewat Tawangmangu ngontrol bangunan sebentar ya, niatnya cuman seruput kopi lah, tapi karena hujan ya, buat mie godok hujan kan rasanya enak, akhirnya lupa waktu. Jam 6 maghrib itu, mau maghrib kurang berapa menit baru jalan dari Tawangmangu saya. Jadi kalau menurut GPS nyampe sini udah jam 10 lewat. Terus saya bilang sama GPS-nya, hoax kamu ya, hoax. Alhamdulillah bisa ke rest area dulu ya, bisa mampir di rest area dan lain sebagainya. Sampai sini tadi sebetulnya jam 9.20-an, cuman GPS-nya tadi mengarahkan saya lewat belakang, jadi nggak tembus. Kok kali gitu ya, nggak tembus ya, terus muter-muter ke depan situ. Alhamdulillah nyampe juga. Maka jangan jadikan GPS itu syekhmu. Orang kalau yang syekhnya GPS, syekhnya Google ya, nanti gitu muter-muter itu. Maka syekhnya harus Pak Polisi ya, pakai pengawalan. Nah itu betul kalau di jalan, insya Allah jalannya benar dan cepat, itu baru betul. Atau ada gate-nya, orang yang udah biasa jalan. Kalau urusan jalan di muka bumi butuh orang yang awal, yang paham, lebih cepat. Apalagi jalan ke langit. Langit itu lika-liku yang luar biasa. Makanya Allah turunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bimbing para sahabatnya, sahabat bimbing tabiin dan seterusnya, sampai sekarang turun temurun dikirimkan guide ya, tapi guide jannah yang bawa kita ke surga. Orang-orang yang udah dipertontonkan surga kepadanya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai akhir itu kan. Nanti kamu bisa melihat tuh alam akhirat itu. Kalau dengan ilmu yakin itu bisa melihat alam akhirat, sampai melihat dengan ainul yakin, hakul yakin. Dah itu bahasnya bab ihya, panjang lebar. Simpel saja pokoknya, seneng hati orang lain senangkan, hatimu senangkan. Jangan pernah ngumbar sumpek.
Kesana ngomong sumpek, kesana ngomong sumpek, kesana ngomong sumpek. Kamu sumpek nulari sumpek. Naudzubillah min dzalik. Udah sumpek kok ngajak orang lain ikut sumpek. Mari jamaah sumpek rahimakumullah. Ya naudzubillah min dzalik. Saya tuh senang dengan ilmunya pos ronda. Teman-teman saya yang di pos ronda itu nggak ada yang sumpek, padahal masing-masing punya sumpek. Begitu masuk pos ronda, ojo bahas sumpek, betul ya? Udah ngobrol, makan kacang, pisang goreng ya, kacang godok, kacang rebus dan lain sebagainya. Seneng masing-masing, lelahnya hilang karena nggak bahas sumpek, pengen nyenengkan. Yuk kita senengkan orang lain, orang tua kita, ya kakak adik kita, kemudian sahabat kita, teman kita, murid kita, guru kita, senangkan hatinya. Kalau hatinya kita senangkan, kita akan disenangkan oleh Allahnya. Allah akan menyenangkan hati kita dunia akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Gak usah banyak-banyak, yang penting hatimu alhamdulillah. Yang penting hatinya senang. Karena kalau kebanyakan kamu gak bakal senang. Dari maghrib sampai sekarang, saya kan memantau live streaming tadi kan ya, dari maghrib sampai sekarang kan harus segera diakhiri ya, untuk menikmati yang harus dinikmati, biar yang masak juga senang. Jadi semuanya senang. Alhamdulillah, waktu saya kembalikan pada Gus Tajul Mafakhir untuk dilanjutkan kegiatannya. Satu yang paling penting, pesan almarhum ayah saya untuk saya, senang no hatimu. Hatimu jadikan senang dan biasakan menyenangkan orang lain. Nanti banyak tuh kisahnya para wali, hidupnya hanya menyenangkan orang, hasilnya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau mau menyenangkan orang gampang, yang ahli masak kirimi tonggonya pakai masakan, mesti seneng itu ya. Kalau ada orang ngidam kok pengen masakan tertentu, niatkan gitu ya, tak masak no, biar senang dia. Itu amalan yang luar biasa, bahkan mungkin bisa mengalahkan pahala tahajudmu. Mungkin tahajudku gak khusyuk, tahajudku mungkin banyak riya, banyak ujub, banyak sum'ah dan lain sebagainya. Tapi kalau nyeneng hati ini, insya Allah yang diseneng nolak dongakno, moga-moga swarga ya. Padahal kita riya, padahal kita ujub, padahal kita sum'ah, tapi doanya mukmin buat mukmin yang lain itu manfaat. Itulah amalan yang diajarkan oleh para auliya sholihin, diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wa syami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwa'a minna bilika khairil anami wablighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.